Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Setelah Lebaran, mohon maaf lahir batin terlebih dahulu. Em, kita ketemu lagi di mata kuliah elektronika digital ya. Nah, bagaimana eh, perkuliahannya waktu itu? Kan online juga ya. Jadi tentang penyederhanaan menggunakan SOP dan POS. Nah, saya rasa mungkin ada beberapa ya yang bertanya-tanya juga, Bu, jawabannya kok beda ya sama tahun saya gitu kan? Dan apakah itu benar atau salah gitu? Nah, kalau misalnya menggunakan SOP atau POS dan itu kan menggunakan persamaan digital yang waktu itu kita sudah bahas di kelas ya. Nah, jadi jawabannya itu tergantung bagaimana kalian menyederhanakan ininya persamaannya gitu ya. Jadi tiap orang caranya bisa jadi beda-beda gitu. Dan makin banyak persamaannya, makin panjang persamaannya juga kan makin rumit. Seperti itu ya. Maka dari itu eh, kita hari ini akan belajar yang namanya tentang peta Carnot Map. Jadi di kalau misalnya pakai peta Carnot Map ini, jadi kita nggak usah em, terlalu banyak ini lagi pakai persamaan gerbang logika lagi, tapi em, hanya menggunakan visual gitu, menggunakan map visual yang berbentuk tabel. Nah, seperti apa sih Carnot Map itu dan em, semudah apa untuk menyederhanakan persamaan dibandingkan dengan menggunakan aljabar boolean yang kemarin-kemarin telah kita pelajari. Nah, kita akan pelajari hari ini ya tentang Carnot Map ini. Nah, jadi em, di slide ini kita mulai masuk ke konsep penting dalam penyederhanaan logika ya, yaitu dengan Carnot Map. Nah, kenapa sih butuh Carnot Map? Nah, jadi kan sebelumnya kan kita bisa menyederhanakan persamaan Boolean secara aljabar. Tapi cara itu kan panjang ya, jadi tergantung langkahnya dan belum tentu juga hasilnya paling sederhana, ya kan? Nah, jadi seperti yang kemarin em, di tugas kalian gitu ya, di PR kalian. Jadi dua orang itu bisa jadi dapat hasil yang berbeda tergantung cara mengerjakannya. Nah, disinilah Karnaug Map ini bisa membantu. Jadi, Karnaug Map ini adalah alat bantu visual untuk menyederhanakan persamaan logika itu secara cepat dan sistematis, gitu ya. Jadi, biasanya hasilnya itu lebih optimal dibandingkan dengan aljabar manual. Nah, sebenarnya apa sih itu Karnaug Map? Jadi, Karnaug Map ini adalah em, tabel kebenaran yang dimodifikasi sebenarnya jadi bentuk peta atau maps gitu ya. Jadi dia terdiri dari baris dan kolom gitu, tabel yang terdiri dari baris dan kolom dan setiap kotak itu dia merepresentasikan satu kombinasi nilai variabel. Nanti nanti kita lihat ya contohnya kayak gimana gitu ya. Jadi tapi bayangkan aja seperti tabel tapi disusun supaya kita gampang cari polanya, pola dari persamaan eh, digital gitu ya. Nah, untuk membuat Karnaug Map, nah apa sih yang harus kita kuasai? Jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Jadi cara membuat Karnaug Map itu pertama kita harus menentukan nilai biner tiap sel gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu mengidentifikasi penggabungan selnya. Jadi intinya kita akan ngelompokin angka satu tersebut supaya bisa jadi persamaan yang lebih simpel gitu ya. Nah, berapa sih jumlah kotak di Carnot Map? Jadi, em, jumlah kotak di Carnot Map itu tergantung jumlah variabelnya, jumlah variabel input. Misalnya inputnya ada A, B, C gitu ya. Atau A, B aja misalnya dari kalau misalnya dua variabel, inputnya A dan B saja, maka dari itu Carnot Map-nya ada empat kotak. Tapi kalau misalnya ada tiga variabel, misalnya inputnya A, B, C gitu ya, itu ada delapan kotak. Tuh. Terus berdasarkan PR yang waktu pertemuan sebelumnya, kan ada yang empat variabel juga ya. Nah, jadi yang empat variabel itu, kalau misalnya kita gambarkan Carnot map-nya, itu ada
16 kotak gitu ya. Jadi rumusnya itu jumlah kotaknya adalah 2 pangkat N. Nah, N-nya itu adalah jumlah variabelnya gitu. Nah, kemudian dalam Karnaug Map kita hanya fokus ke nilai satunya aja gitu ya. Jadi nanti itu kotak-kotak yang bernilai satu itu akan digabungkan gitu. Jadi penggabungan itu harus dalam jumlah 2 pangkat N. Misalnya satu, satu itu kan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat satu, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini membantu kita untuk menghilangkan variabel supaya persamaannya jadi lebih sederhana gitu. Mungkin belum kebayang ya sekarang menghilangkannya tuh kayak gimana sih, tapi nanti kita akan lihat gitu ya, kayak gimana sih Karnaug Map ini. Nah, seperti ini ya. Em, jadi kira-kira bentuk Karnaug Map ini adalah tabel-tabel kayak gini. Bisa jadi dia isinya ada 16 ya. Kalau 16 berarti dia ada 4 variabel A, B, C, D, ya kan? Sesuai sama yang tadi di sini ya. Kalau misalnya 16 kotak itu 4 variabel, berarti A, B, C, D inputnya. Tapi ada juga yang cuman 4 gitu ya. Kalau misalnya variabelnya hanya A dan B aja gitu. Nah, tapi yang pertama kita harus kuasai untuk membuat Karnaug Map itu adalah pertama konsep dasarnya yaitu tiap angka satu di Karnaug Map itu mewakili kondisi true gitu ya. Jadi tugas kita tuh apa sih di Karnaug Map? Yang pertama, kita ingin mengelompokkan angka satu itu sebanyak mungkin supaya persamaan itu jadi lebih sederhana. Nah, kalau cuman satu aja angka satunya, gitu misalnya di ujung sini gitu ya, di ujung sini, artinya semua variabel itu masih muncul, belum bisa disederhanakan gitu ya. Nah, Em, kalau belum kebayang nggak apa-apa, nanti saya jelasin lagi. Tapi intinya kita itu mengelompokkan angka satu gitu. Nah, kita pertama belajar dulu ya cara mengelompokkannya ya. Jadi kita lihat dulu nih mana aja angka satunya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Oh, jenis-jenis pengelompokannya ada pairs, quarts, dan octet gitu ya. Kalau pairs itu pasangan berarti duaan-duaan gitu kan. Nah, jadi kalau ada dua buah angka satu yang berdampingan, kita bisa gabungkan. Entah itu horizontal ataupun vertikal. Kayak gini gitu ya. Nah, efeknya itu akan menghilangkan satu variabel gitu. Jadi karena ada satu variabel yang diubah, nanti bisa kita coret. Nah, nanti gimana cara nyoretnya kita belajar nanti ya. Tapi yang penting sekarang tahu dulu gimana cara ngelompokinnya. Nah, pertama cara ngelompokinnya itu yang ini ya. Ini pairs, duaan-duaan kayak gini. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, dimanapun. Yang penting dia sebelahan yang punya sama-sama angka satu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada quads atau 4 kotak gitu ya. Empat kotak itu bisa jadi 4 kotaknya itu 2 kali 2 kayak gini. 2 kali 2, ini kan 4 ya. Atau ke pinggir kayak gini. 1, 2, 3, 4 kayak gini ya. Oke. Atau dari atas ke bawah, itu namanya quads gitu ya. Nah, kalau 4 lagi ke satu yang berdampingan, itu akan menghilangkan 2 variabel kayak gitu. Nah, kemudian ini ada yang oktet atau 8 kotak ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menggabungkan 8 kotak sekaligus, nah itu yang paling optimal. Hasilnya dia akan menghilangkan 3 variabel gitu ya. Jadi makin besar grup itu makin simpel persamaannya. Nah, kayak gimana sih implementasi di persamaan? Nanti aja kita apa namanya bahasnya. Tapi yang penting kalian tahu dulu nih cara mengelompokkannya ya. Oke? Nah, jadi kayak gini. Ini dikelompokkan jadi 8. Ada yang dikelompokkan jadi 4 gitu ya. Ada yang dikelompokkan jadi 2. Jadi, tapi prinsip pentingnya kalau misalnya di Karnaug Map, jadi pertama selalu pilih grup yang terbesar yang memungkinkan terlebih dahulu gitu ya. Jangan bikin pasangan yang kecil-kecil terlebih dahulu, tapi bikin grup yang lebih besar kayak terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya emang ada satu grup yang paling besar ya bikinlah ya. Ada yang 8
grup ya buatlah yang 8 dulu gitu ya. Instead of kalau kalian bikin grup yang dua-dua kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara pengelompokannya. Nah, kemudian nextnya eh, kita masuk ke teknik lanjutan dalam Keymapp untuk mengelompokkannya yaitu ada dua. Nah, pertama ada overlapping. Jadi kalau overlapping itu artinya satu angka satu tadi boleh dipakai di lebih dari satu kelompok. Misalnya nih di sini ada apa namanya yang tadi ya quads. Ada kelompok satu nih di sini yang kotak-kotak ini. Nah, kemudian di sini juga ada ini satu dan satu di sini. Nah, jadi yang satunya ini bisa dipakai untuk kedua kelompoknya gitu. Jadi itu bisa bisa di overlapping gitu ya. Jadi nggak harus satu angka satu itu cuman masuk ke satu grup aja. Nah, kenapa sih boleh kayak gitu? Ya karena tujuan kita kan mencari bentuk yang paling sederhana gitu ya, bukan membatasi pemakaian angka satu gitu. Jadi kita bisa dipakai dua kali gitu ya untuk overlap ya. Nah, jadi intinya overlap itu satu kotak itu bisa ikut dua kelompok sekaligus gitu ya. Atau beberapa. Misalnya dia mau dipakai 3 kali juga nggak apa-apa. Kalau di sini ada angka satu misalnya kayak gitu, berarti angka satunya 3 kali dipakai gitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi kenapa bisa dipakai beberapa kali ya biar lebih simpel aja hasilnya. Nanti kayak gimana lebih simpelnya kita pelajari nanti ya. Oke, yang penting kelompokannya dulu. Nah, terus udah gitu yang berikutnya, selain teknik overlapping, dan ini juga ada teknik rolling. Jadi maksudnya itu apa sih? Jadi teknik penggulungan gitu ya, atau wrap around. Jadi rolling itu artinya key map itu dianggap nyambung dari sisi satu ke sisi lainnya kayak gitu. Misalnya kayak kita kalau mau mau bikin sushi gitu ya kan dari kotak gini terus udah gitu eh di wrap kayak gitu kan. Nah, ujung dan ujungnya, ujung ketemu ujungnya itu bisa ketemu gitu ya. Ujung dan ujungnya tuh bisa ketemu gitu ya. Kayak gini. Nah, ini ujung sini dan ujung sini juga akhirnya bisa ketemu sehingga dia bisa dikelompokkan jadi 8 kayak gini. Nah, kalau kita gambarkan ke pinggirnya gitu ya. Jadi 8 kayak gini gitu karena ujung dan ujung jadi ketemu seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya ujungnya tuh yang ini juga bisa. Ini satu, 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 satu. Nah, kita eh apa namanya? Kita combine jadi satu juga bisa kayak gini. Oke? Nah, seperti itu ya. Jadi pinggir kiri, pinggir kanan, gitu juga bisa jadi satu grup. Nah, ini semua pinggirnya bahkan jadi bisa jadi satu grup, gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya rolling itu kita bisa membuat grup yang lebih besar lagi, gitu. Kalau misalnya dengan seperti itu, kita bisa menghilangkan lebih banyak lagi variabel. Nah, kenapa sih dua teknik ini yang rolling sama overlapping ini penting gitu ya? Karena tanpa overlapping dan rolling, kita itu sering kehilangan kesempatan untuk menyederhanakan gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya overlapping itu satu sel itu boleh masuk ke beberapa grup. Nah, kalau misalnya rolling itu kita di sisi key maps itu bisa saling terhubung gitu satu sama lain biar persamaannya bisa sederhana mungkin gitu ya. Nah, soalnya kenapa? Kalau misalnya nggak ada si rolling, kadang kan ini si angka satu ada yang mencil sendiri gitu ya di ujung kayak gini gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada teknik rolling, dia nanti nggak bisa lebih sulit gitu ya disederhanakannya gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dua konsep yang penting yang sering bikin bingung gitu ya. Yang pertama ada redundant, kelompok berlebih. Jadi redundant itu artinya ada
kelompok yang sebenarnya tuh nggak diperlukan gitu. Jadi karena semua angka satunya udah tercover sama kelompok lain gitu. Misalnya kayak gini nih. Nih ada beberapa kelompok kan. Nah, tapi kalau kita perhatikan ada satu kelompok tuh yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu, nggak perlu di overlap karena apa? Angka satunya udah bisa ke cover semua kok gitu. Kalau misalnya di apa namanya di overlap kayak gini, berarti itu kelebihan gitu. Itu redundant. Ya boleh ada sih sebenarnya, tapi ya nggak perlu gitu. Nah, jadi tujuan kita itu bukan bikin kelompok sebanyak mungkin, tapi bikin persamaan yang paling sederhana gitu. Beda kan sama yang tadi mah nih yang kayak gini. Nah, ini kalau misalnya nggak jadi dua kelompok, si satu yang ini tuh nggak ke cover gitu. Tapi ya udah ke cover mah nggak usah bikin overlap lagi gitu kayak gini. Ini kan udah ke cover nih dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu. Jadi nggak usah bikin overlap lagi gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah don't care, konsep don't care. Jadi don't care itu adalah kondisi yang nilainya bebas gitu, bisa dianggap nol atau satu. Nah, biasanya eh dia itu kombinasi yang tidak digunakan gitu. Kondisi yang nggak penting dalam sistem. Misalnya si x ini tuh kondisi don't care gitu. Dia tuh bisa jadi nol ataupun satu gitu. Nah, gimana cara pakainya di Gmaps? Nah, jadi kalau misalnya itu menguntungkan, membuat kelompok yang anggotanya lebih besar, kita bisa ubah dia menjadi satu si X-nya ini gitu ya. Tapi kalau dia nggak berguna nih, ngapain juga dipakai kan? Kalau nggak berguna ya anggap aja nol kayak gini gitu loh. Kayak X yang ini ya anggap aja nol gitu. Nggak usah dibikin-bikin jadi satu gitu, ya kan? Nah kalau nggak membantu ya abaikan aja gitu kan. Kalau misalnya membantu ya ya jadiin satu bisa biar ini misalnya ya kalau yang ini mah gambar yang ini jadi bisa jadi angka ada 8 gitu ya anggota si kelompoknya kayak gitu kan. Jadi kan persamaannya jadi lebih sederhana kayak gini gitu ya. Oke. Jadi intinya kalau misalnya tadi si redundant itu jangan bikin grup yang nggak perlu. Kalau satunya udah cover nggak usah ditambahin grup overlap lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya si don't care itu dia itu gunakan kalau menguntungkan, kalau misalnya nggak menguntungkan itu abaikan aja gitu ya. Nah, kemudian yang ini sekarang kita masuk ke contoh paling sederhana, misalnya key maps dengan dua variabel. Jadi ini dasar banget ya. Kalau ini udah paham, berarti nanti yang ketiga atau keempat variabel akan jauh lebih mudah lagi gitu ya. Misalnya nih persamaan yang diberikan itu yang ini ya. Sorry, ini ya. Persamaan yang diberikan yaitu AB plus A inverse B, AB inverse gitu ya. Nah, jadi artinya ada tiga kondisi yang menghasilkan output satu gitu. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi kita lihat em, kita bikin maps-nya, Karnaug map-nya gitu ya. Jadi ini ada karena inputnya hanya A dan B aja, berarti kan inputnya dua ya kan. Kalau dua input, menurut yang tadi, yang ini ya. Nah, kalau misalnya dua variabel itu empat kotak. Ya udah kita bikin empat kotak ya. Empat kotak kayak gini, yang kayak gini. Oke? Nah, bikin empat kotak. Nah, di mana eh, yang ke bawahnya itu A, nah yang ke pinggirnya itu B. Oke? Nah, ini yang ke pinggir itu B, yang ke bawah itu A. Oke? Nah, terus udah gitu kemungkinannya kan hanya bisa nol, nol dan satu ya. Kita tulis nol, satu gitu ya. Nah, terus udah gitu ini kalau misalnya nol itu mewakili inverse. Kalau misalnya satu mewakili yang nggak inverse gitu. Misalnya B-nya itu satu berarti B yang nggak inverse. Tapi kalau misalnya A-nya itu nol berarti A yang inverse gitu ya. Nah, jadi
kalau kita gambarin dulu nih di sini berarti kalau yang ini A, kalau yang di sini nih, yang di sini A-nya di nol, B-nya di nol ya kan? Berarti dia A inverse, B inverse. Kalau yang ini, kalau yang ini ya sebelahnya berarti A-nya nol, berarti A inverse. B-nya itu satu, jadi nggak inverse kan gitu. A inverse B. Terus udah gitu yang ketiga sini ini A-nya satu, B-nya nol, berarti A B inverse kayak gitu. Nah, kalau yang satu lagi ini nggak ada yang inverse. Sorry, A-nya satu, B-nya satu, jadi nggak ada yang inverse gitu ya. Nah, terus udah gitu kita lihat nih di persamaannya. Kita lihat di persamaan yang ini. Nah, mana aja yang ada di persamaan ini? Ya udah kita lihat AB. Sorry, kita bikin lagi di sini ya, Karnaug map-nya. Oke. Nah, kita lihat nih di sini yang ada yang mana aja? AB, A inverse B, AB inverse. Berarti yang ada tuh yang mana aja? AB, berarti yang ini. Oke? Yang ini kalau ada di sini tulis satu, angka satu. Tapi kalau nggak ada di persamaan, di sini tulis angka 0 gitu ya. Nah, jadi di sini AB ada satu, berarti di paling paling kanan tulis kanan bawah tulis satu. Nah, kemudian A inverse B itu posisinya di mana sih? Yang ini kan? Nah, yang ini posisinya di sini. Jadi kalau kalau misalnya A inverse B, berarti yang di sebelah sininya tulis nomor satu juga, gitu ya. Nah, kemudian AB inverse. AB inverse tuh posisinya di mana sih? Di sini kan? AB inverse. Jadi dia ada, kalau ada berarti tulis nomor satu gitu ya. Nah, kalau A inverse B inverse di sini kan nggak ada ya. Di sini nggak, di sini ini nggak ada. Ya udah tulisin di sininya nol aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu udah dibikin ya Karnaug map-nya, mana peta yang ada nomor satunya dan ada nomor nolnya gitu ya. Nah, habis itu kita kelompokin. Nah, kelompokin em, di sini kita bisa bikin pairs gitu kan. Duaan-duaan. Yang satu vertikal kayak gini, yang satu horizontal seperti ini. Oke? Nah, udah. Kemudian berikutnya setelah di digabung, maka hasil akhirnya akan kita lihat nih. Kalau yang vertikal ini berarti hasilnya adalah B. Karena apa? Kita lihat ini ada di barisan mana? Yang ini, yang ada di B1 kan? Ya kan? B1. B1 maksudnya apa? Berarti B yang nggak ada inverse-nya. Berarti kita tulis B di sini. Terus udah gitu kelompok yang ini, kelompok yang ini nih. Nah, itu kan horizontal ya. Dan ada di baris mana? Oh, ini tuh ada di A1. Berarti ya kita tulis A gitu ya. A tanpa inverse gitu. Nah, digabungnya nih gimana? Kalau misalnya pakai Keymaps, nah kita pakai prinsip SOP, yaitu ditambah-tambahin gitu ya. Berarti yang tadi hasilnya yang ini ke bawah itu B, yang ke pinggir itu A. Berarti A tambah B gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya adalah A tambah B. Nah, benar nggak sih penyederhanaannya dari sini? Kalau misalnya disederhanakan jadi kayak gini, benar nggak sih? Coba kita lihat ya. Nah, di sini kita coba buktikan dengan aljabar boolean. Tadi, tadi kan ya ini ya, pertamaannya yang ini. AB plus A inverse B plus AB inverse gitu ya. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Oke? Persamaannya adalah yang ini, tapi ditambahkan AB karena AB plus AB sama dengan AB kan, gitu kan. Nah, terus kita kelompokin. Yang mana aja sih yang bisa dikelompokin? Ya udah, kita lihat yang A-nya ada inverse-nya. Mana nih A yang ada inverse-nya? Oh, sorry. Yang A, yang A mana? Yang nggak ada inverse-nya dulu. A nggak ada inverse berarti yang ini sama yang ini ya. Oke? Nah, ini sama yang ini, A-nya bisa dikeluarin. Oke? Nah, kemudian dikalikan dengan B
plus B inverse gitu ya. Nah, kemudian ada yang B-nya dikeluarin. B-nya dikeluarin, nah sama-sama B, tapi dikalikan dengan A inverse ditambahkan A. Berarti ini dicoret jadi satu, ini dicoret jadi satu, A plus B gitu ya. Jadi hasilnya A plus B gitu, yang tadi persamaannya. Oke? Jadi hasilnya sama ya kalau kita kerjain dengan aljabar boolean gitu ya. Bahkan jauh lebih cepat karena kita cuma butuh lihat tabel aja, Carnot map. Nah, berikutnya, kalau misalnya yang tiga variabel kayak gimana? Gitu ya. Prinsipnya sama kayak tadi dua variabel, tapi jumlah kotaknya lebih banyak gitu ya. Jadi, em, diketahui nih misalnya F-nya adalah A, B, C inverse plus bla 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 bla. Oke? Nah, yang ini berarti kan ada tiga variabel input ya, A, B, C gitu ya. Kalau ada tiga variabel input, berarti berdasarkan ini ini berarti dia tiga variabel berarti 8 kotak ya. 8 kotak. Nah, 8 kotak bisa dua ke pinggir, sorry, 4 ke pinggir, dua ke bawah, atau dua ke pinggir, 4 ke bawah, bebas, terserah kalian gitu ya. Nah, kita lihat yang tabel pertama dulu deh, jangan lihat yang ke bawah dulu ya. Oke? Nah, yang pertama, A-nya itu yang ke bawah ya. Berarti pilihannya adalah sorry, A itu 0 dan 1. A0 ada A1 juga gitu ya. Nah, kemudian BC-nya di atas ya, di atas ke pinggir kayak gini. Oke? Nah, terus udah gitu, si BC-nya berarti di sini 0, 0, 0, 1. Kalau di sini kayak gini 0, 1 berarti B-nya 0, C-nya 1 gitu ya. Kalau yang ini berarti B-nya 1, C-nya 1. Kalau yang ini B-nya 1, C-nya 0. Kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih yang mana yang ada. Gitu. Kan yang nggak inverse itu berarti ini ya, apa namanya, dia direpresentasikan dengan satu. Kalau yang inverse berarti apa namanya, nol gitu ya. Nah, kemudian jadi gini, kita lihat ABC berarti A-nya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Mana yang di tabel ini yang A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Berarti yang ini, ya kan? A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. Berarti ini. Ini dikasih nomor 1. Oke? Yang ada berarti itu dikasih nomor 1 ya. Kalau yang nggak ada, dapatnya 0 aja. Ini berarti kalau yang ini, berikutnya yang ini ya. A A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Coba lihat. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Berarti di sini. Jadi di sini tulis angka 1 gitu ya. Nah, kemudian yang ini. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. 1, 0, 1. Berarti yang ini ya. Di sini. Berarti ini dikasih angka 1. Nah, kemudian yang ini. A, B, C. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Di sini berarti kan. Oke? Nah, tulis angka 1 di sini. Nah, selebihnya yang lainnya kita kasih angka 0 gitu ya. Yang nggak ada di sini kita kasih angka 0. Nah, terus udah gitu, kita lihat nih setelah dikelompokin, oh sorry, kita lihat nih berarti kan ini bisa dikelompokin jadi 4 gitu yang quartz tadi. Terus udah gitu, kalau udah dikelompokin 4 gitu ya. Nah, yang berubah-ubah berarti kita bisa eh hapuskan nilainya gitu ya. Intinya sih kalau misalnya angkanya berubah-ubah, nanti kita bisa hapus nilainya gitu ya. Variabel yang berubah-ubah hilangkan. Tapi kalau variabelnya tetap ya, berarti kita tulis itu gitu. Kalau yang ini tetapnya apa? Yang A kan, nah yang lainnya B sama C-nya berubah-ubah terus kan. Nah, B-nya 0 atau jadi 1 kayak gitu. Jadi di sini yang nggak berubah-ubah variabelnya yang mana? Yang A, ya kan? Ya udah F-nya sama dengan A kayak gitu. Sesederhana itu gitu ya. Dan kalau kalian buktikan pakai aljabar boolean juga akan mendapatkan hasil
kalau misalnya ini disederhanakan semuanya akan jadi A gitu ya. Kalian bisa cek sendiri. Nah, ini caranya. Oke? Nah, seperti itu. Kemudian cara lain nih, ada bentuk lain, ya kan? Bentuk lainnya ya kita bikin tabel sama-sama 8, isinya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman bedanya yang ini mah ke pinggir, yang ini mah ke bawah ya kan? Nah, jadi kalau kayak gini bisa A, B-nya itu ke bawah gitu ya, C-nya ke pinggir, kayak gitu. Tapi prinsipnya tetap sama. Mana aja yang kalian bisa tulis. Berarti kan ini 00, 01, 11, 10 gitu ya. Nah, kalian cari nih yang dari sini A, B, C. A, A, B, C inverse berarti 110. 110 di sini berarti ini satu di sini. A, sorry, A, B inverse, C inverse berarti 100. 100 mana? 100. Oh, berarti di sini kayak gitu. Sama ya cara cara untuk apa namanya nulis angka satu atau nolnya gitu ya. Nah, kemudian kalau udah kita lihat mana yang deketan angka satunya. Oh, yang ini berarti kita kelompokin yang ini. Terus mana sih variabel yang berubah-ubah gitu ya. Nah, kita lihat nih yang berubah-ubah yang mana. Yang ini A. Ini kan sebelah sini A, ya kan? Nah, ini variabelnya nggak berubah. Kalau yang C-nya berubah, B-nya berubah kan, 1 dan 0 gitu kan. Kalau C-nya berubah nggak? Kalau ke sini, ini C-nya berubah juga kan, 0 dan 1 gitu ya. Nah, jadi yang nggak berubah itu cuma A. Berarti yang kalian tulis di sini adalah A. Kayak gitu ya. Nah, kemudian, uh, ini ya, kadang ada suku yang punya variabel yang nggak lengkap gitu loh. Kayak gini misalnya A inverse plus AB inverse plus AB C inverse gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan yang ini tuh nggak lengkap ya sukunya. Nah, kalau kayak gitu, nih, kalau kayak gitu solusinya gimana? Nah, kita coba untuk melengkapi variabel. Jadi kita tambahkan variabel yang hilang dengan teknik yang ini ya. Misalnya ini kita 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 cari-cari kemungkinannya gitu ya. Kemungkinannya berarti kalau yang ini kan yang hilang dua variabel ya kan. Nah, yang ada cuma A doang. Sedangkan yang BC-nya hilang gitu kan. Kalau misalnya dua variabel berarti ada berapa kemungkinan? Berarti N pangkat dua, 2 pangkat N gitu ya. Nah, kemudian 2 pangkat N berarti N-nya itu adalah dua variabel yang hilang. Berarti ada 4 kemungkinan. 2 pangkat 2 jadi 4 kemungkinan. 4 kemungkinan itu gimana? Ya udah 00, 01, 10, atau 11 kayak gitu ya. Kita bisa bikin beberapa kombinasi itu. Nah, kalau yang ini AB inverse. Nah, yang hilang cuman yang C-nya aja gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya C-nya aja yang hilang berarti 2 pangkat N. Berarti em, probabilitasnya adalah 2 pangkat 1. Jadi ada dua possibility yaitu 0 dan 1. Kayak gitu ya. Nah, kalau ABC emang udah lengkap ya, nggak usah diubah-ubah lagi. Nah, kalau misalnya udah selesai, ini kita isikan ke Keymaps gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian itu nanti kita bisa ubah-ubah nilainya tadi ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas nih konsep penting pada Keymaps, yaitu ada kondisi yang don't care tadi ya. Itu sering muncul di soal juga dan bisa sangat membantu penyederhanaan gitu ya. Jadi si don't care itu maksudnya apa sih? Jadi kadang ada fungsi yang mengandung don't care gitu. Jadi itu tuh apa? Maksudnya adalah incompletely specified function. Jadi nggak semua kondisi input itu didefinisikan dengan lengkap gitu. Makanya ada kondisi don't care kayak yang tadi gitu ya. Nah, jadi don't care itu adalah kondisi input yang nggak akan pernah terjadi dalam sistem. Misalnya,
ada kombinasi input yang secara fisik nggak mungkin terjadi, maka outputnya itu nggak penting gitu ya. Nah, jadi si don't care itu kalau misalnya di rangkaian atau di tabel Karnaugh map itu bisa dianggap 0 atau bisa dianggap 1 gitu ya. Tergantung mana yang paling membantu penyederhanaan. Kayak tadi ya, yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa milih nilainya 0 atau 1. Nah, kemudian kita lihat contoh Karnaugh map yang 3 variabel yang di sini ya, yang mengandung fungsi don't care. Jadi di sini soalnya ya sederhanakan persamaan SOP dari fungsi minterm terus berikut. Nah, kan ada ABC ya, ABC gitu kan. Nah, terus udah gitu eh, kalau ABC berarti 3 variabel. Kalau 3 variabel ada berapa isi dari si Karnaugh map-nya? Ada 8 kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kemudian sederhanakan persamaan SOP dari fungsi minterm berikut. Nah, coba kita lihat nih. Ini fungsi minterm yang ini gitu ya. Jadi, jadi, em, kalian masih ingat kan ya cara cara bikin ini minterm maxtermnya, bikin seperti ini, ya kan? Tabel seperti ini kalian bikin, tapi yang inputnya tuh ada 8 gitu. Nah, kemudian yang ini minterm 0, 2, 3, 6 gitu kan. D-nya itu 4 dan 5. Jadi gimana? Ya kalian cari dulu mintermnya berapa aja gitu kan. Minterm 0 berarti itu apa? Ini minterm 0 ya kita ambil dulu dari sini ya. Sorry. Sini aja. Nah, minterm 0 yang ini kan. Minterm 1, 2 yang ini. Nah, terus udah gitu minterm 3. Ini minterm 3. Terus 4, 5, 6, 6 gitu ya. Nah, kalau minterm 0 berarti 0, 0, 0 gitu kan. Berarti A inverse, B inverse, sama C inverse gitu kan. Nah, terus udah gitu yang ini berarti C A B C gitu kan. A inverse B inverse C inverse berarti yang di sini ini berarti ada gitu ya. Nah, terus udah gitu kalau minterm 2 itu yang mana sih? Yang ini ya. 0, 1, 0 coba. 0, 1, 0 berarti 0, 1, 0 berarti ini yang ini ya. Yang ini berarti ada gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang 3. Yang 3 itu berarti 0, 1, 1. 0, 1, 1 berarti yang ke sini gitu ya. Nah, kemudian 6, kalau 6 itu berarti yang 1, 1, 0. Berarti 1, 1, 0. 1, 1, 0 gitu ya. Di sini berarti ya. Nah, kemudian kalau minterm 4 dan 5, yang 4 dan 5 berarti yang ini kan. Yang ini 1, 0, 0. 1, 0, 0 berarti 1, 0, 0. Berarti yang ini ya. Nah, kalau yang 5 adalah 1, 0, 1. Nah, yang ini 5, minterm 5 yang ini 1, 0, 1. Berarti ini 1, 0, 1. Berarti yang ini D. Dua-duanya di D ya. Nah, kemudian berikutnya, ini kan ada D nih. Kalau D itu berarti kalian bisa ngasih dia angka 1 atau 0 gitu. Tergantung dia berguna atau enggak. Ingat ya kalau misalnya apa namanya, tadi don't care, fungsi don't care itu kalau berguna itu gunakan, kalau nggak berguna ya jangan dipakai gitu ya. Nah, yang ini, dalam kondisi yang ini tuh si D yang sebelah sini tuh berguna gitu. Karena apa? Karena dia bisa bikin kelompok jadi 4. Kalau kelompok jadi 4 kan jadi lebih sederhana gitu kan. Nah, kalau kayak gini berarti yang dilihat apa? Yang gak berubah-ubah apanya? Yang C kan, C inverse gitu kan.
Nah, sedangkan yang AB tuh berubah-ubah terus. Berarti yang ditulis adalah C inverse di sini. Oke? Nah, seperti itu. Nah, kemudian kelompok yang lain adalah yang ini dan ini. Ini bisa overlap kan yang tadi ya. Oke? Yang ini dan ini itu bisa overlap gitu. Jadi, kita bikin mana aja yang berubah ininya, variabelnya. Yang nggak berubah-ubah adalah apa? Yang nggak berubah-ubah adalah A inverse dan B gitu kan. A inverse dan B di sini. Kita ada di sini kan. Nah, yang berubah-ubahnya adalah C-nya kan. Berarti, nah, yang kita tulis adalah yang variabel yang nggak berubah-ubahnya gitu ya. Yang nggak berubah-ubahnya adalah apa? A, A-nya tapi nol nih. A-nya berarti inverse gitu ya. Nah, B-nya eh, adalah satu. Satu berarti dia nggak pakai inverse gitu. Jadi eh, penyederhanaannya adalah F sama dengan A inverse B plus C kayak gitu ya. Itu sederhananya. Nah, itu untuk yang tiga variabel ya. Oke. Nah, gimana yang empat variabel? Nah, yang empat variabel itu seperti ini. Sama aja kayak tadi. Tapi ada empat variabel. Kalau empat variabel berarti ada 16 kotak ya. Oke. Nah, kita lihat nih, minterm 0, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 15 gitu ya. Jadi ada RSTU ya inputnya. Ada 4. Terus gitu kita bikin 16 kemungkinan kan. Kalau misalnya ada 4, nah kayak gitu. Nah, terus udah gitu, apalagi si ini, apa namanya, berikutnya kita cari minterm sama maxtermnya. Sorry, mintermnya aja. Mintermnya untuk nol. Nol itu berarti nol 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 gitu kan. Minterm nol itu yang ini berarti nol nol nol. Nah, di sini kita bikin RS sama TU di sini ya. Nah, RS sama TU. Nol 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 berarti yang ini satu. Terus udah gitu minterm dua yang mana? Oh, yang ini berarti nol nol satu nol berarti yang ininya nol nol satu nol berarti di sini gitu ya. Ini nomor satu gitu. Dan seterusnya kita cari-cari nih. Nah, yang ada di sini kita tulisin no, jadi nomor satu di sini gitu ya. Nah, kemudian yang mana aja kelompoknya? Oh, setelah didapatkan dari sini ya yang nomor satu tuh yang mana aja. Terus udah gitu ya udah kita kelompokin yang ini ya. Ini dikelompokin, ini dikelompokin ya. Terus ini duaan-duaan. Terus yang ini bisa pakai yang teknik rolling tadi ya. Bisa nyambung ujung ke ujung kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Udah gitu, ini tinggal kita lihat nih. Mana aja variabel yang berubah gitu. Oke. Nah, kalau ini satu barisnya yang nggak berubah-ubah adalah yang mana? Yang TU. Tapi TU-nya itu nol dan nol berarti inverse dan inverse gitu ya, TU. Ini ya. Oke. Yang lainnya kan berubah-ubah, jadi nggak usah ditulis variabelnya. Oke. Nah, yang ini TU. Terus udah gitu, kalau yang ini duaan-duaan, mana nih yang berubah-ubah, yang nggak berubah-ubahnya? Berarti yang nggak berubah-ubahnya adalah yang variabel mana? Nah, yang ini adalah RST ya. RST. RST. Gitu. Nah, yang berubah-ubahnya adalah variabel U. Karena yang ini dan ini berubah gitu. Nol dan satu. Tapi kalau yang lain itu nggak berubah-ubah. Tetap di sini kan. Satu, nol, nol gitu ya. Sama-sama nol di sini gitu ya. Jadi ini RST. Yang dihilangin cuman U-nya aja gitu ya. Nah, kemudian yang untuk yang ini yang berubah-ubahnya yang mana? Kita lihat, oh, yang berubah-ubahnya adalah variabel yang R gitu ya.
yang R 0 dan 1 gitu ya. Tapi yang lainnya remains, yang lainnya tuh tetap gitu ya. Yang lainnya tetap satu-satu gitu kan. Di sini ada di yang satu-satu. Terus yang ini juga satu-satu si S-nya. Berarti STU itu sama ditulis di sini. Oke? Dan karena apa namanya nilainya satu 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 itu jadi terus-terusan dipakai nggak inverse gitu ya. Nah, kemudian yang ini gimana? Yang ini mana nih variabel yang berubahnya? Variabel yang berubahnya adalah T-nya, ya kan? T-nya 1 dan 0. Kayak gitu. Jadi, gimana ininya? Apa namanya? Penyederhanaannya. Ya udah, kita hilangin variabel yang berubah-ubahnya. Variabel yang berubah-ubahnya adalah yang T, gitu ya. Berarti yang lainnya RSU-nya tetap sama, gitu ya. RS-nya 0, U-nya juga 0, berarti RSU-nya semuanya di inverse gitu ya. Oke. Nah, sorry. Nah, jadi hasil penyederhananya adalah yang ini. Nah, kemudian misalnya nih ada suatu case yang terdapat 3 buah angka 1 kayak gini. Oke. Jadi ya udah kita overlapin aja gitu kan. Kan nanggung ya. Kalau kalau yang 3 gitu ya. Ya udah kita overlapin aja yang ini pair ke sini dan ke sini dan satu lagi pairnya ke sini dan sini. Jadi yang overlap di sini gitu ya. Kita kelompokkan ini. Oke. Nah, kayak gitu. Itu aja sih untuk yang Karnaug Map sampai 4 variabel. Next ada 5 variabel, tapi nanti aja minggu depan kita pelajarinya. Oke? Tapi kalian tolong jangan lupa kalian mungkin hari ini nggak ada tugas ya tentang teorinya. Tapi tolong kalian pelajari betul-betul tentang Karnaug Map ini gitu karena sorry, tolong pelajari betul-betul tentang Karnaug Map ini karena nanti akan ada kuis di minggu ini. Oke? Di minggu ini akan ada kuis dan sedikit teori gitu ya. Nah, jadi tolong kalau ada yang nggak ngerti tentang Karnaug Map-nya, kalian bisa tanyakan di grup. Oke? Seperti itu. Teori untuk hari ini. Em, Tolong dipelajari betul-betul ya tentang Karnaug Map karena kita akan kuis. Oke, terima kasih.